kesehatan, keamanan, kenyamanan hidup, didatangkan orang-orang yang mencintai kamu. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema reading kita kali ini adalah kejutan yang akan datang di 2022 untuk teman-teman yang berzodiak Libra. Kita akan lihat di sini kejutan apa buat teman-teman Libra. Aku mulai dari tarotnya dulu. Ada Ten of Wands, ada The Sun, ada Three of Wands, ada Six of Pentacles, ada Six of Cups. Oke. Yang bisa aku lihat di sini ya buat teman-teman yang berzodiak Libra di tahun 2022 ini, di awalnya mungkin kamu akan merasa bahwa aduh, hidup ini berat sekali. Mungkin di sini mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan kamu, mungkin juga hal-hal yang ditekan oleh lingkungan sekitar atau keluarga kamu. Misalnya, kamu kenapa belum lulus? Kamu kenapa belum kerja? Kenapa gaji kamu masih sekian? Kenapa belum menikah? Kenapa belum punya anak? Dan sebagainya. Sehingga di sini kamu ngerasa, gila, hidup aku berat banget ya, kayak gitu. Dan ya di sini kamu mengusahakan sih, di sini kamu nggak hanya diam. Kamu walaupun banyak tekanan di sekitar kamu, tapi kamu merasa bahwa ya aku nggak bisa diam aja. Mungkin yang mereka katakan itu benar, aku harus lebih berusaha lagi, kayak gitu. Sehingga di sini walaupun terasa sangat-sangat berat, kamu merasa harus bisa mengatur, memanage semua hal, baik keuangan, kisah cinta kamu, dan hal-hal yang sangat-sangat berat sebenarnya untuk kamu jalani. Dan kayak rasanya kayak kadang ingin menyerah karena secara fisik kamu sangat-sangat capek, secara pikiran apalagi, secara mental apalagi, kayak gitu yang bisa kulihat. Cuma di sini yang bisa kulihat bahwa banyak teman-teman Libra di sini yang akan menemukan kebahagiaannya, akan merasa bahagia dari banyaknya tekanan yang datang ini. Pada akhirnya kamu menemukan hari yang lebih cerah, hari yang lebih menyenangkan, berkumpul dengan orang-orang yang lebih bisa support kamu tanpa harus memaksa-maksa kamu untuk mencapai tujuan yang masih berproses buat kamu, seperti itu. Entah pekerjaan, entah kuliah, entah gaji, entah mengenai pernikahan, kayak gitu. Dan pada akhirnya di sini kamu akan menemukan kedamaian dan bisa melihat bahwa segala hal itu nggak hanya dari perspektif orang lain, tapi juga perspektif diri kamu sendiri. Jadi ya lingkungan bisa aja menekan kamu, terutama keluarga, mengenai apapun itu. Tetapi pada akhirnya kamu menyadari ini hidupnya kamu. Ini hidup kamu, keputusan kamu, yang menikmati kamu, yang ngerasain jungkir baliknya juga kamu. Jadi di sini kamu ngerasa ya sudahlah gitu, aku nikmati saja hidup aku, apapun kata orang, yang penting aku berbahagia. Yang penting aku dan orang yang paling dekat dengan aku berbahagia, kayak gitu ya di tahun 2022. Ya. Dan kalau misalnya di sini teman-teman ada yang katakanlah sudah menikah dan memang menunggu kehadiran buah hati, kartu The Sun ini juga bisa menandakan buat sebagian teman-teman Libra di sini yang akan mendapatkan kabar baik berupa bayi, kehamilan, bisa seperti itu. Ya, jadi kalau memang kamu sedang menunggu, silakan didoakan dan diaminin saja. Lalu di sini ada Six of Pentacles yang menandakan bahwa di tahun 2022 banyak Libra yang semakin banyak berderma atau ya menyumbangkan sebagian hartanya untuk orang lain, untuk lingkungannya, untuk hewan-hewan yang kamu rasa patut untuk ditolong dan sebagainya. Jadi nggak hanya ke manusia tapi juga ke lingkungan, ke alam, seperti itu. Dan di sini bagusnya adalah di tahun 2022 ini banyak Libra yang memang sukses secara finansial. Jadi sukses di sini nggak hanya dapat gaji atau pemasukan yang sangat bagus, tetapi juga kamu bisa memanage keuangan kamu dengan baik juga. Sehingga dengan baiknya sistem manajemen keuangan kamu ini, kamu bisa menikmatinya untuk diri kamu, tapi juga ingat bahwa banyak orang atau banyak hal-hal di sekitar kamu yang juga bisa kamu bantu. Maka dengan kamu sering menolong ini, itu seperti muter lagi. Uang yang kamu keluarkan, waktu yang kamu curahkan untuk sesuatu ini akan kembali lagi ke kamu dalam bentuk yang lebih positif, yang lebih banyak, kayak gitu. Mungkin nggak dalam berupa uang, tapi dalam bentuk kesehatan,
keamanan, kenyamanan hidup, didatangkan orang-orang yang mencintai kamu, yang membantu segala kesulitan kamu, itu juga bentuk rezeki dari kebaikan hati yang kamu lakukan ini, gitu ya. Dan aku lihat di 2022 ini teman-teman Libra banyak yang hubungan pertemanannya semakin baik, teman-teman kamu semakin banyak, jadi semakin banyak juga yang sayang sama kamu. Hubungan percintaan atau mungkin juga pernikahan kamu di sini baik ya, karena aku lihat kamu bisa memberikan keseimbangan waktu antara kamu dan pasangan kamu, membagi perhatian untuk kamu dan pasangan kamu dan keluarga itu imbang gitu loh. Itu bagusnya Libra, karena ini Libra itu kan timbangan ya, yang seimbang. Seperti itulah kamu. Jadi tahun 2022 itu seperti ya Libra yang seharusnya penuh dengan keseimbangan dan kasih sayang. Lalu ada Six of Cups di sini buat teman-teman Libra yang masih jomblo dan menunggu kehadiran seseorang untuk bersama-sama berbahagia bersama kamu. Sangat mungkin di 2022 ini dia akan datang. Jadi bisa juga ini adalah orang dari masa lalu kamu, ya mungkin mantan bisa balik lagi ke kamu, atau orang baru, atau mungkin teman-teman sekolah kamu dulu yang ketemu gitu, mungkin pada saat lebaran atau pada saat ya nggak sengaja aja ketemu, terus hubungannya jadi intens, lalu bertumbuh menjadi perasaan suka, cinta, dan seterusnya. Sangat mungkin kayak gitu ya buat teman-teman yang masih menunggu pasangannya, menunggu true love-nya. Dan di sini kalau kamu sudah berpasangan, di sini juga memperlihatkan bahwa seperti aku bilang tadi, kamu bisa membagi sesuatu secara adil. Perhatian yang nggak hanya untuk diri kamu tapi juga untuk pasangan kamu. Sehingga di sini ketika pasangan kamu berbahagia, kamu juga bahagia karena energi cintanya muter-muter gitu loh, ngasih perhatian, dikasih perhatian, ngasih perhatian, dikasih perhatian, kayak gitu. Ngasih cinta, dikasih cinta. Seperti itu sih. Dan kalau misalnya kamu enggak gitu, nah ini bisa jadi pengingat buat kamu. Jangan hanya menikmati dunia kamu sendiri, tapi pasangan kamu tuh juga butuh perhatian. Nggak harus dengan hadiah, tapi mungkin ditemenin ngobrol, ditemenin belanja kemana kayak gitu, sekedar ngopi atau yang ngobrol-ngobrol aja santai-santai sambil nonton Netflix mungkin kayak gitu ya di sini. Jadi mengapresiasi hal-hal kecil yang ada di sekitar kamu. Dan aku akan lihat di sini dari oracle-nya ya. Ada apa lagi buat teman-teman Libra di sini? Ada kura-kura laut. Jadi conservation ya. Di sini konservasi itu berarti penangkaran atau tempat untuk memulihkan sesuatu. Jadi kalau memang di sini sesuatu yang berat ini datang penuh dengan tekanan, kamunya stres, waktunya kamu untuk healing ya, waktunya kamu untuk memperbaiki segala kerusakan, atau mungkin kamu di sini mulai ngerasa badan kamu sering sakit kepala, sering migrain, mah kambuh, GERD, kambuh dan sebagainya. Yuk mulai memperbaiki pola hidupnya, mulai makan makanan sehat, pelan-pelan, gak harus langsung, pelan-pelan aja dulu. Mulai jalan pagi, kulit kena matahari, mulai sering-seringlah bercerita ke teman-teman kamu supaya beban di hati kamu tuh sedikit berkurang. Mungkin masalah kamu gak selesai dengan curhat, tapi setidaknya ada beban yang terlepas dari pundak kamu sedikit kayak gitu. Ya buat teman-teman Libra di sini, jadi mulailah untuk memperhatikan tubuh kamu, mental kamu, pikiran-pikiran kamu dari segala tekanan ini. Karena kalau misalnya kamu hanya melihat dari tekanan dan standar hidup orang lain, even itu keluarga kamu sendiri, ya kamu jadi nggak bisa menemukan sejatinya diri kamu kayak gitu. Jadi mulai lebih bisa mendengarkan kata hati kamu, mulai lebih bisa menikmati dunia kamu. Jadi kalau memang sudah sangat-sangat pusing, nggak ada salahnya bertemu dengan expert. Bisa psikolog, psikiater, dokter yang membantu mungkin kesehatan kamu menjadi lebih baik, atau mungkin healer seperti itu ya buat teman-teman Libra di sini. Ada lama mengenai pertumbuhan jiwa. Jadi pertumbuhan jiwa itu memang gak mudah ya, meskipun di sini kelihatannya di tahun 2022 akan aman-aman saja untuk Libra, tapi yang namanya
ujian dan hal-hal tidak menyenangkan bisa saja datang. Memang nggak mudah, jadi kamu harus punya rasa percaya pada perjalanan kamu ini, pada garis takdir kamu ini, bahwa setinggi apapun gunung yang harus kamu daki, akan ada orang-orang yang akan membantu kamu, baik pasangan kamu, keluarga yang menjadi supportnya kamu, kayak gitu. Karena di sini lelamanya nggak sendiri tapi berdua, jadi jangan khawatir, ada yang mendampingi kamu. Dan udah pasti Tuhan akan mendampingi segala langkah kamu ya, karena bagaimanapun juga beliau yang menggariskan garis takdir ini buat kamu. Jadi percayalah bahwa perjalanan ini memang gak mudah, tapi pada akhirnya kamu akan menikmatinya. Ya, berat tapi kamu akan berbahagia di sini. Mendewasa dengan penuh kebijaksanaan buat teman-teman Libra. Dan ada apa lagi? Ada semut ya, semut pemotong daun. Nah, yes, di sini kalau misalnya seperti aku katakan tadi, kalau kamu memang butuh bantuan, terutama hal-hal yang membuat kamu terasa berat sekali, karena Ten of Wands ini berat banget ya. Capeknya tuh bener-bener capek dari ujung rambut sampai ujung kaki, mental segala terhantam. Jadi kalau memang kamu butuh bantuan, maka pergilah ke support system kamu, mungkin pasangan ya, mungkin pacar, atau mungkin suami atau istri atau keluarga yang bisa bener-bener mendukung kamu. Bukan keluarga yang suka mengepus kamu tanpa melihat kondisi kamu. Orang-orang yang bisa kamu percaya untuk mencurahkan segala air mata, segala rasa yang ingin kamu teriakkan dari dalam, kayak gitu. Temukanlah dia. Karena dengan begitu kamu bisa healing, bisa bernafas lega lagi dari segala beban yang seharusnya nggak jadi tanggungan kamu, kayak gitu. Karena kamu nggak sendiri. Seperti itu ya teman-teman Libra. Lalu ada apa lagi di sini? Kenapa sih kartunya suka miring-miring? Ada squirrel. Tupaya di sini mengenai spiritual maintenance, perkembangan spiritual. Jadi kamu memang diminta untuk menjadi diri kamu seutuhnya. Menjadi seperti apa yang kamu inginkan, yang kamu cita-citakan. Jangan sampai segala tekanan dari sekitar ini, walaupun itu mungkin orang yang kamu sayang, tetapi tetaplah jadi diri kamu. Lakukanlah hal-hal yang memang bisa membahagiakan kamu. Selama itu bukan hal yang buruk, selama hal itu nggak merugikan orang lain, maka lakukanlah. Seperti itu. Nggak apa-apa kok katakanlah di umur sekian kamu belum punya rumah, di umur sekian gaji kamu nggak sebesar teman-teman kamu, atau mungkin di umur sekian kamu belum menikah dan sebagainya. Tetaplah berbahagia, karena setiap orang punya garis takdir yang beda-beda ya. Jadi berbahagialah dengan apa yang kamu miliki, dengan segala rezeki yang datang di hidup kamu dalam bentuk apapun. Karena kalau kamu bersyukur, kamu akan lebih bisa menarik kebahagiaan. Dan membanding-bandingkan itu adalah hal yang buruk, karena kalau patokan hidup kamu adalah hidup orang lain, nggak akan pernah cukup segala rezeki yang datang di hidup kamu, kayak gitu. Oke, buat teman-teman Libra di sini, kalau kamu merasa ini resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi. Bye-bye.